Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana sih implementasi pendidikan karakter untuk anak usia dini itu. Nah, sebelum kita masuk dalam video ini, itu adalah lanjutan dari makalah yang kemarin. Nah, yang kemarin itu juga sama teman-teman, yaitu implementasi pendidikan karakter anak usia dini. Untuk yang pertama itu adalah tujuan dari implementasi karakter anak usia dini. Apa sih tujuan dari implementasi karakter anak usia dini itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam tujuannya, tujuan pada umumnya itu adalah untuk mendorong lahirnya generasi yang berakhlakul karimah atau lebih kepada pembiasaannya yang baik ya. Nah, dalam tujuannya itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu adalah mengembangkan aspek afektif peserta didik. Apa sih aspek afektif itu? Aspek afektif itu adalah aspek dari psikologi mental anak tersebut, baik afektif secara perilaku maupun efektif secara mentalnya. Nah, di sini mental itu dibimbing secara baik. Nah, dibimbing berarti kita harus mencontohkan ya sebagai peserta didik. Yang kedua, itu adalah mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang terpuji, terutama kita sebagai pendidik kita juga harus mencontohkan dan juga memberi pembelajaran yang baik bagi anak, khususnya anak usia dini. Dan yang ketiga itu adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sejak usia dini. Misalnya seperti toilet training, kita mengajarkan toilet training, jadi kita juga harus mencontohkan bagaimana yang benar serta memiliki tanggung jawab, seperti halnya setelah bermain kita juga harus memberikan contoh, mari kita rapikan seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah mengembangkan kemampuan peserta didik, baik itu kemampuan dalam 6 kecerdasan maupun di dalam kemampuan yang lainnya seperti kemampuan afektif, kognitif, serta kemampuan psikomotoriknya dari situ. Terus yang kelima itu ada tujuan untuk mengembangkan kemampuan mandiri serta kreativitas anak dalam pembelajaran serta kehidupan sehari-harinya. Seperti bagaimana kita memberikan contoh bagaimana sholat itu harus tepat waktu. Terus selanjutnya memberikan tentang cara kemandirian dan juga kreativitas bagi anak. Nah, kreativitas di sini kita juga harus membimbing anak, baik itu dalam secara segi yang baik ya, karena kreativitas itu juga ada loh yang mendorong dalam segi yang negatif. Nah, itu tadi adalah tujuan dari implementasi pendidikan karakter bagi anak usia dini. Selain itu, pendidikan karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu proses pendidikan dan mengarahkan pada pembentukan karakter dan akhlak dari anak tersebut. Nah, dalam mutu proses pendidikan ini, itu akan membuktikan bahwa lembaga yang dianut maupun pendidiknya itu berarti berkompeten dalam bidangnya, khususnya mendidik karakter anak sejak usia dini, karena membimbing karakter itu tidak secara instan, dilakukan dengan proses yang amat panjang seperti itu. Nah, itu tadi adalah tujuan dari implementasi pendidikan karakter anak usia dini. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu adalah tentunya dalam kita memberikan contoh serta penerapan pendidikan karakter bagi anak, itu kita pasti sebagai pendidik dan juga orang tua pasti mengalami permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama yang ada di bahasan dalam makalah ini adalah perbedaan pendapat antara pengasuh. Nah, dari segi orang tua, pendidik, keluarga terdekat ataupun yang lainnya. Nah, seperti halnya kita sebagai orang tua misalnya menyewa ART ya, atau nanti pendidikan di dalam lingkungan sekolah itu juga berbeda dengan pendidikan yang ada di keluarga. Jadi permasalahannya bisa seperti itu. Yang kedua, itu adalah permasalahan terkait kemampuan serta usia anak. Nah, usia anak dan juga kemampuan anak itu akan menentukan bagaimana anak merespon apa yang diajarkan serta apa yang dicontohkan oleh gurunya, terutama pada anak yang masih mengalami proses praoperasional.
pra-operasional di sini itu anak masih berpikir abstrak. Berpikir abstrak itu tandanya anak memahami perintah-perintah dengan logika atau gambar ya, istilah mudahnya itu dengan gambar. Jadi kita sebagai pendidik dan juga orang tua harus bisa memahami bagaimana karakter anak serta menerapkan contoh yang baik untuk pembiasaan kehidupan anak. Itu adalah permasalahan salah dua dari permasalahan yang ada dalam pendidikan karakter anak usia dini. Nah, dalam bahasan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang implementasi pendidikan karakter anak usia dini yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran serta pembiasaan. Nah, menurut Ilyas, implementasi pendidikan karakter anak usia dini itu adalah suatu proses yang panjang sekali, tidak secara instan. Nah, dalam bahasannya atau konsepnya, bagaimana anak itu bisa memiliki nilai-nilai luhur yang baik dalam kehidupannya. Begitu yang dituturkan oleh Ilyas. Tidak hanya sebagai pembelajaran semata, tetapi juga bagaimana kita sebagai pendidik itu memberikan nilai-nilai luhur yang baik untuk pendidikan karakter serta kehidupan anak dalam kesehariannya. Khususnya yang pertama, kita memberikan pembelajaran. Pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, pendidikan itu juga bisa dilakukan dengan siapa saja, baik dengan orang tua maupun dengan lingkungan di sekitar ya. Nah, yang kedua itu adalah membiasakan anak sejak dini. Pembiasaan ini tentunya juga diawali dengan orang tua membiasakan hal-hal yang baik bagi anaknya. Terutama hal-hal yang baik itu sudah ditanamkan sejak dini. Jadi kita tidak hanya memberikan hanya sebatas ucapan ya, tetapi kita juga harus memberikan contoh kepada anak bagaimana memberlakukan atau memiliki perilaku yang baik dan santun. Jadi itu tadi 3 bahasan yang sudah saya paparkan dalam makalah implementasi pendidikan karakter anak usia dini untuk memenuhi mata kuliah Kapitaselita anak usia dini. Nah, dengan dosen pembimbing Ibu Yulisalis Ijriani, MPD. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan nantinya bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.